Reza, seorang direktur utama di Jakarta, meninggalkan semua kenyamanan dan kekuasaannya untuk menyamar sebagai tukang becak. Tujuannya sederhana, mencari seseorang dari masa lalunya. Namun, ketika ia mengantar seorang wanita bernama Alia, masa lalunya kembali menghampiri bersama rahasia besar yang bisa mengguncang perusahaannya. Alia tanpa sadar membawa dokumen penting yang terkait langsung dengan Reza. Perjalanan singkat itu berubah menjadi misi yang penuh ketegangan, hingga akhirnya Reza harus memutuskan apakah ia akan mengungkap identitasnya atau membiarkan takdir yang berbicara. Pagi itu Jakarta seperti biasa, bising, padat, dan sedikit kacau di antara suara klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan aroma bakso yang entah dari mana datangnya. Ada seorang tukang becak yang kelihatan aneh, bukan karena becaknya berwarna merah mengilap seperti baru dicat, tapi karena orang yang duduk di sadelnya terlihat terlalu rapi, kemeja putih lengan panjang, celana kain hitam, sepatu yang kalau diperhatikan jelas-jelas bukan sepatu yang biasa dipakai tukang becak. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya bersih tanpa kumis ataupun janggut. Namanya Reza bagi orang-orang di sekitar kawasan kota tua itu. Reza adalah pendatang baru di dunia perbecakan. Mereka menganggapnya aneh, tapi santai saja, karena toh ia mau narik penumpang dan tak pernah mematok harga tinggi. Yang mereka tak tahu, lelaki ini bukan sekadar pendatang baru. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan properti raksasa yang namanya sering muncul di halaman bisnis koran nasional. Hanya saja, pagi ini, dan entah sampai kapan, ia memilih jadi tukang becak. Reza menarik becaknya pelan-pelan, menikmati udara. Pagi yang belum terlalu panas di kepalanya, ada satu alasan kenapa ia melakukan ini. Ia sedang mencari seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah ia cintai, tapi hilang begitu saja tanpa kabar. Sudah bertahun-tahun ia mencoba melacak melalui segala cara, bahkan lewat jaringan perusahaannya, tapi nihil. Maka, ia memutuskan turun sendiri ke jalan, bukan sebagai direktur yang duduk di balik meja rapat, melainkan sebagai bagian dari keramaian kota. "Bang, ke pasar baru?" "Bisa," teriak seorang ibu paruh baya dari pinggir jalan. Reza tersenyum ramah. "Bisa. Bu, silakan naik ke sepanjang hari." Ia mengangkut berbagai macam penumpang, dari ibu-ibu belanja sayur, turis asing yang tersesat, sampai bapak-bapak yang entah kenapa bercerita panjang lebar soal menantunya yang malas kerja. Reza mendengarkan semuanya sambil mengayuh, sesekali mengangguk, kadang tertawa kecil. Namun, menjelang sore, sebuah pertemuan kecil mengubah segalanya. Ia sedang memarkir becaknya di bawah pohon besar, menunggu penumpang, ketika seorang wanita berjalan cepat ke arahnya. Rambutnya panjang tergerai, matanya teduh tapi terlihat letih. Ia mengenakan blus biru muda dan rok hitam selutut, sambil membawa map coklat yang dijepit erat di tangannya. "Mas, bisa antar saya?" Suaranya lembut, tapi nadanya seperti terburu-buru. Reza mengangguk. "Bisa mau kemana, Mbak?" Wanita itu menyebutkan sebuah alamat yang tidak begitu jauh, tapi letaknya agak tersembunyi di gang sempit. Reza naik ke sadel, mulai mengayuh pelan. Awalnya, perjalanan itu biasa saja, mereka hanya bertukar kata-kata singkat. Namun, ada sesuatu dalam suara wanita itu yang membuat Reza merasa familiar. "Mbak kerja di daerah sini?" tanya Reza mencoba membuka percakapan. "Kadang di sini, kadang di pusat kota," jawabnya singkat. Matanya sibuk memandang ke jalan. Reza melirik lewat kaca spion kecil di becaknya. Ada sesuatu di matanya. Tatapan yang dulu sering ia lihat di seseorang. Tapi ia buru-buru mengalihkan pikiran. Mungkin cuma kebetulan. Namun, ketika mereka melewati sebuah taman, wanita itu tiba-tiba tersenyum kecil. "Dulu, saya sering main di sini sama seseorang yang..." "Ya, pokoknya dulu dekatlah." Reza hampir berhenti mengayuh. Ucapan itu memukul ingatannya, seperti lembar foto lama yang tiba-tiba jatuh dari rak. Ia juga pernah menghabiskan sore di taman ini bersama seorang gadis SMA bernama Alia, gadis yang ia kira sudah hilang dari hidupnya selamanya.
Jantung Reza mulai berdetak lebih cepat, tapi ia memilih diam. Mungkin ini hanya kebetulan. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa? Tanyanya hati-hati. Wanita itu menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Alia kayuhan Reza nyaris terhenti. Sial. Udara sore yang tadinya hangat mendadak terasa lain. Suara bising jalan mendadak samar. Yang ia dengar hanya detak jantungnya sendiri. Di pangkuan Alia, map coklat itu terbuka sedikit. Reza, tanpa sengaja, menangkap sekilas logo perusahaannya sendiri yang tercetak di sudut dokumen. Di dalamnya logo yang ia kenal sejak ia mendirikan perusahaan itu dengan susah payah. Ia ingin bertanya, tapi bibirnya terkunci. Perjalanan ini tiba-tiba terasa jauh lebih rumit daripada sekadar mengantar penumpang. Kayuhan Reza semakin terasa berat, bukan karena jalannya menanjak, tapi karena pikirannya mulai berputar kacau. Nama itu Alia muncul lagi di telinganya, seperti gema dari masa lalu. Ia mencuri pandang lewat spion kecil di becaknya. Alia tampak memeluk map coklat itu semakin erat, seakan takut isinya terbang. Matanya menatap lurus ke depan, tapi sesekali menghela napas panjang. Lama ya di Jakarta? Tanya Reza, mencoba meredakan ketegangan dalam dirinya. Alia mengangguk pelan. Sudah beberapa tahun. Tapi rasanya kota ini gak pernah berubah. Bising, padat, tapi entah kenapa selalu bikin kangen. Reza tersenyum tipis. Kangen, ya? Ia ingin bertanya banyak hal, kemana saja dia selama ini, kenapa hilang tanpa kabar, tapi ia sadar sekarang bukan waktunya. Namun, Alia yang memulai. Mas, pernah nggak ketemu orang yang dulu pernah dekat banget, tapi sekarang kayak orang asing? Pertanyaan itu membuat Reza tersentak. Ia pura-pura fokus pada kayuhan. Pernah rasanya aneh, antara mau nyapa atau pura-pura nggak kenal. Alia tersenyum samar, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kadang kita nggak nyapa karena takut orang itu berubah. Atau kita yang udah terlalu banyak berubah. Hening beberapa saat, hanya suara roda becak yang berderit pelan. Lalu, sebuah kejadian kecil mengubah suasana. Angin sore membawa ujung map coklat itu sedikit terbuka. Reza, yang sedang menoleh ke kanan, sempat menangkap isi halaman pertama. Di pojok atas, logo besar perusahaannya tercetak jelas, diikuti tulisan Confidential Internal Audit. Darah Reza berdesir. Ia langsung mengayuh lebih pelan. Itu Mbak kerja di perusahaan yang logonya kayak gitu? Tanyanya pura-pura santai. Alia menutup mapnya cepat, seperti anak kecil yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. Iya, maksudnya saya lagi ada urusan sama perusahaan itu. Urusan apa, kalau boleh tahu? Suara Reza lebih dalam, tanpa ia sadari. Alia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Maaf, Mas, nggak bisa cerita. Rahasia kantor. Jawaban itu membuat dada Reza makin sesak. Bagaimana mungkin dia duduk di sini mengantar mantan pacarnya yang membawa dokumen rahasia perusahaannya sendiri? Apa Alia bekerja untuk lawannya? Apakah dia bagian dari skandal yang sudah mulai mencoreng reputasinya? Langit sore mulai gelap. Tetes hujan pertama jatuh di lengan Reza. Dalam hitungan detik, hujan deras mengguyur. Ia menepikan becak ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Berteduh dulu, biar nggak basah. Alia mengangguk, duduk di bangku kayu sambil mengusap rambutnya yang mulai lembab. Reza duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Warung itu sederhana, meja kayu panjang, termos air panas, dan toples berisi kerupuk udang. Aroma kopi tubruk mengisi udara. Mas, udah lama narik becak? Tanya Alia. Suaranya terdengar lebih hangat sekarang. Reza menahan senyum. Baru beberapa bulan. Lumayan buat ketemu orang-orang baru. Alia menatapnya lama, seperti sedang mencari sesuatu di wajahnya. Suara Mas ini, entah kenapa, mirip seseorang yang saya kenal dulu. Jantung Reza berdegup kencang. Ia meneguk kopi panas yang baru saja disajikan. Orang penting, mungkin. Alia tersenyum sendu. Penting banget.
Dia pernah jadi bagian terbaik di hidup saya, tapi dia hilang. Nggak ada kabar, saya nyari, tapi nggak ketemu. Reza terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang membuka luka lama. Ia ingin bilang aku di sini, Alia, tapi logika menahannya. Mungkin dia punya alasan, kenapa nggak bisa ditemui lagi? Jawab Reza pelan. Alia menunduk. Mungkin hujan di luar makin deras, suara air yang menetes dari atap warung bercampur dengan hiruk-pikuk kendaraan yang tetap memaksa melaju. Lalu, Alia meletakkan map coklat itu di meja dan menatapnya. Mas, saya besok harus ketemu seseorang di kantor pusat perusahaan ini. Orang yang sangat berarti buat saya. Kalau ketemu, dia mungkin hidup. Saya akan berubah selamanya. Reza menelan ludah. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah hujan. Orang yang berarti? Tanyanya hati-hati. Ayah mengangguk, iya. Dan saya rasa dia juga nggak tahu kalau saya masih hidup. Reza memandang keluar, menutupi kekacauan di wajahnya. Malam ini ia harus mencari tahu siapa yang dimaksud Alia. Karena kalau dugaannya benar, segalanya bisa berubah. Malam itu, Reza kembali ke rumahnya yang megah di kawasan elit Jakarta. Begitu pintu tertutup, suasana hening langsung menyergap. Tidak ada suara klakson, tidak ada obrolan penumpang. Hanya detak jarum jam dan pikirannya yang berisik. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Jari-jarinya mengetik cepat, mencoba mencari data tentang Alia di sistem perusahaan. Namun, hasilnya nihil. Nama Alia tidak ada di daftar karyawan, kontraktor, bahkan vendor. Seolah-olah orang itu dihapus dari catatan resmi. Reza menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Siapa sebenarnya yang akan dia temui besok? Ia teringat ucapan Alia, orang yang sangat berarti, yang tidak tahu kalau saya masih hidup. Hatinya berdebar, kemungkinan besar orang itu bukan sekadar kolega. Dan ada satu nama yang terus muncul di pikirannya. Ayahnya, ayah Reza memang sudah lama tidak aktif di perusahaan. Setelah sakit keras beberapa tahun lalu, pria itu memilih hidup tenang di villa pribadi, hanya sesekali datang ke kantor. Meski begitu, pengaruhnya masih kuat terutama dalam urusan penting yang menyangkut masa depan perusahaan. Pagi berikutnya, Reza bangun lebih awal. Ia kembali mengenakan pakaian tukang becak, lalu mengayuh pelan ke kawasan pusat bisnis. Dari kejauhan, ia melihat Alia berjalan cepat menuju gedung perusahaannya yang tinggi menjulang. Rambutnya diikat rapi, map coklat itu masih ada di genggamannya. Reza mengikuti dari jarak aman. Ia menepikan becak di seberang jalan, lalu masuk ke gedung lewat pintu belakang yang biasa ia gunakan saat menyamar untuk inspeksi rahasia. Di lobi lantai 20, ia melihat Alia sedang duduk menunggu. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka dan seorang pria berambut putih keluar. Ayahnya, Pak Arman, sapa Alia sambil berdiri. Wajahnya memancarkan kehangatan yang tak pernah Reza lihat sebelumnya. Ayahnya tersenyum lebar. Alia akhirnya, kamu datang juga. Reza mematung di balik pilar. Mereka saling kenal. Alia menyerahkan map coklat itu. Ini semua data yang Bapak minta, bukti lengkap sabotas yang dilakukan oleh Pak Surya dan timnya. Mereka berusaha menjatuhkan posisi Reza di perusahaan. Dan kalau ini berhasil, semua aset akan jatuh ke tangan mereka. Nama itu Pak Surya membuat darah Reza mendidih. Surya adalah salah satu direksi yang sejak lama ia curigai bermain kotor, tapi ia tidak pernah punya bukti kuat. Ayahnya menepuk bahu Alia. Kamu sudah melakukan hal besar, nah kau menyelamatkan perusahaan. Dan Reza, ayah tersenyum, matanya sedikit berkaca. Saya hanya membayar hutang budi. Dulu Bapak menolong keluarga saya saat kami hampir kehilangan rumah. Saya tak pernah lupa. Di balik pilar, Reza merasakan campuran rasa syukur, haru, dan malu. Selama ini, ia mengira Alia mungkin terlibat dalam konspirasi melawannya. Nyatanya, dia berjuang demi dirinya. Beberapa menit kemudian, Reza memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Ia berjalan mendekat,
melepaskan topi tukang becak yang menutupi wajahnya. Alia. Suaranya bergetar. Alia berbalik dan dunia seakan berhenti sesaat. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Reza. Ia mengangguk, tersenyum tipis. Aku yang nganter kamu kemarin, tukang becak itu. Aku, Alia menutup mulutnya dengan tangan, setengah terkejut, setengah tak percaya. Kenapa kamu? Reza menarik napas panjang. Aku nyari kamu selama ini, tapi gak pernah ketemu sampai akhirnya. Aku pikir kalau aku turun ke jalan, mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi. Air mata menggenang di mata Alia. Ia tertawa kecil di sela isaknya. Takdirnya aneh banget yang ketemu di becak. Ayah Reza tersenyum melihat mereka. Sepertinya kalian punya banyak cerita untuk diceritakan, tapi untuk sekarang kita punya perusahaan yang harus diselamatkan. Beberapa jam kemudian, rapat darurat digelar. Dengan bukti yang dibawa Alia, Dewan Direksi sepakat memecat Pak Surya dan timnya. Reza kembali ke kursinya sebagai direktur utama dengan dukungan penuh. Namun, bagi Reza, kemenangan sesungguhnya bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tapi menemukan kembali seseorang yang dulu hilang dan kini berdiri di sisinya lagi. Sore itu, mereka kembali ke taman yang dulu pernah mereka kunjungi di masa SMA, duduk di bangku yang sama, di bawah pohon yang sama. Kalau dulu aku nggak hilang, mungkin cerita kita nggak akan serumit ini, kata Alia sambil menatap langit. Reza tersenyum. Kalau nggak serumit ini, mungkin aku nggak akan pernah narik becak. Dan kalau aku nggak narik becak, mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Mereka tertawa bersama. Hujan tipis mulai turun, tapi kali ini mereka tak lari berteduh, karena bagi keduanya, hujan itu hanyalah latar dari awal cerita baru yang akan mereka tulis bersama.